Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Muhammad Irfan, SAI MSy, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denny Sigit Prasetyo dengan NPM 2321 030144. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan adanya video ini, saya ingin menyelesaikan tugas ujian tengah semester atau UTS dengan mata kuliah Fikih Siasah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu Fikih Siasah dan Fikih Syariah. Fikih Siasah adalah cabang ilmu yang mengatur tata cara pengelolaan urusan pemerintahan dan negara. Dan Fikih Siasah keseluruhan hukum Islam yang mengatur kehidupan umat Muslim dalam berbagai aspek, termasuk ibadah. Dan surat yang berkaitan adalah surat At-Taubah ayat 12 dan hadisnya adalah apabila seorang hakim berijtihad dengan benar, dia akan mendapatkan 2 pahala, dan apabila dia salah, dia akan mendapatkan 1 pahala. Hadis Al-Bukhari Muslim. Itu adalah sumber dan pendekatan dalam kajian Fikih Siasah. Fikih Siasah dalam cabang ilmu hukum Islam yang mengatur aspek pemerintahan dan politik berdasarkan syariat, Al-Quran dan Al-Sunnah, sumber-sumber tertulis, peninggalan kaum Muslim. Surat yang terkait adalah surat An-Nisa ayat 58. Hadisnya adalah tentang tidak suatu kaum pun yang melaksanakan musyawarah, melainkan ditunjukkan dalam jalan yang paling benar dalam persoalan mereka. Dan contoh penerapan di Indonesia yaitu pembuatan undang-undang pemilihan umum, kebijakan sosial, dan pemerintahan agama. Konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Istilah pemerintahan dalam konteks Islam mencakup pada sistem pemerintahan dan pengelolaan unsur masyarakat Muslim. Surat yang terkait adalah surat Al-Isra ayat 70, dan hadisnya adalah janganlah kamu menjadi hamba yang lain karena Allah menciptakan kamu dalam keadaan merdeka. Dan contoh penerapan konsep penting dalam syariah pemerintahan Islam adalah aspirasi umat Muslim untuk menjadikan syariat sebagai dari dasar negara. Dan yang ketiga adalah berkaitan dalam sejarah Islam. Tata negara adalah suatu kekuasaan internal yang mengatur kehidupan bagian yang mengikut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahan atau sebaliknya. Surat yang berkaitan adalah surat Al-Surya ayat 28, dan hadisnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setiap urusan yang tidak dimusyawarahkan dalam seperti sebuah kebodohan. Dan contohnya dalam penerapan di Indonesia adalah Undang-Undang 1945 sebagai konstruksi negara Indonesia menegaskan pentingnya ketuhanan dan keadilan sosial. Yang kelima adalah Siasah Dusturiyah. Siasah Dusturiyah adalah cabang ilmu dalam Islam yang secara khusus yang mempelajari tentang hukum-hukum yang mengantar kehidupan negara dan bermasyarakat. Surat yang berkaitan adalah surat Al-Baqarah ayat 30, dan hadisnya adalah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan memintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Contoh penerapan Siasah Dusturiyah di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, sistem pemerintahan hukum, dan bertanggung dalam undang-undang nilai moral dan etika. Dan yang keenam adalah Siasah Dauliyah. Siasah Dauliyah adalah konsep dalam Fikih Siasah untuk mengatur urusan negara, terutama dalam konteks hubungan internasional. Surat yang berkaitan adalah Al-Am ayat 165, dan hadisnya adalah barang siapa yang membiarkan seorang muslim yang dizalimi, maka Allah akan membiarkannya dizalimi. Dan contoh penerapan Siasah Dauliyah di Indonesia yang pertama adalah gerakan non-blok. Gerakan non-blok sebuah gerakan negara yang tidak ingin terakibat pada blok barat maupun timur selama perang dingin. Dan yang kedua adalah Konferensi Asia Afrika. Asia Afrika pada tahun 1955, konferensi ini merupakan konteks sejarah dalam upaya membangun kerjasama antara Asia dan Afrika. Itu cukup sekian pembahasan dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas mulu tugas, capek gua lama-lama bunuh diri nih, tugas mulu.